aneh. Itu aneh. Fitrah mengatakan atau sebagian mengatakan kalau nggak makan. Tapi bagaimana pelapornya kita kan tidak pernah cepat. Apa yang ingin saya katakan? Ibadah puasa yang kita kerjakan pada hari ini, yang kita lapar, yang kita haus, orang tidak bisa memberikan penilaian. Tidak bisa orang mengatakan puasa saya mantap, puasa bapak yang mantap, atau puasa ibu yang mantap. Tidak bisa kita nih. Tengok puasa Pak Imam mantap bah. Kok tahu kok? Tak tengok pada depan. Sebentar dia keluar dia mulut. Sebentar keluar dia mulut. Mantap puasa, masih pemuda saja kerja. Kan bukan kuat. Tidak ada alat ukurnya. Kenapa tidak ada alat ukurnya? Sederhana jawabannya, karena ibadahnya tidak kelihatan. Bagaimana mengukur menilai yang tidak nampak? Kan tidak bisa. Maka suatu ibadah semakin tampak dia, semakin nyata dia, semakin banyak orang tahu, semakin besar peluang untuk dia. Sholat kepada zahir, nampak, nyata, kelihatan. Bisa tidak penyakit dia? Bisa. Waktu sendirian semuanya salah-salah, pakaiannya pun yang biasa-biasa, yang penting orang tertutup. Tanpa orang banyak, pakaiannya bagus, rapi, gerakannya diatur, bisa. Kenapa? Tampak ibadahnya. Sedekah zahir. Karena orang nyanyi dalam modal nyumbang cuma goceng 5.000. Aku nanti nyumbang 5.000. Begitu mau nyumbang, sebelah kita orang yang kita segani, yang kita hormati. Kan bisa makan yang berubah. Nyanyi 5.000, sebelah orang yang kita segani, angkanya 10 atau 50. Kenapa? Karena faktor sebelah orang yang segani. Bisa deh. Haji, apalagi haji. Saya ingin katakan bahwa haji merupakan ibadah yang paling rawan kena penyakit dia. Ibadah haji merupakan ibadah yang paling sangat rawan dijangkiti penyakit dia. Kenapa begitu? Karena ibadah haji itu merupakan suatu ibadah yang banyak orang tahu. Seperti hari ini, belum lagi kemarin Ramadan sudah laksanakan seminar atau pelatihan oleh puas kecamatan. Di KGIA sudah dilaksanakan masif kecamatan oleh puas segala macam. Belum lagi kita berangkat haji masih 2 bulan ke depan. Orang sudah tahu semua kalau kita mau haji. Berapa bapak tuh haji ya? Iya, berapa bapak haji ya? Iya, kenapa bapak di mana sih? Tahu. Apalagi pada hari ini banyak orang yang terlibat, banyak instansi yang terlibat terkait dengan KTP, KK, kesehatan dan lain-lain. Banyak orang yang tahu kalau kita haji. Maka saya katakan suatu ibadah yang semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya, semakin besar peluang untuk terjadi penyakit ini. Jawaban sederhana, kenapa peluang untuk yang besar? Tapi ibadah puasa saya katakan yang kita kerjakan pada hari ini merupakan ibadah yang susah karena penyakit dia. Saya menyimpulkan bahwa ibadah yang paling susah karena penyakit dia itu ibadah puasa. Susah karena penyakit dia. Bagaimana menyembuhkannya? Tidak bisa sembuh. Maka ibadah puasa kita kerjakan sejak subuh sampai maghrib itu merupakan ibadah yang paling susah dijangkiti penyakit ini. Ikhlas. Dan ibadah puasa yang kita kerjakan ini tidak berteori gitu. Ibadah amal yang kita kerjakan sepanjang kita berpuasa, kita melapor-lapor, berhaus-haus, ini langsung praktek kita. Kita tidak kampanye, kita tidak seminar, Bapak Ibu, tolong saudara-saudara kita yang miskin itu, kita bantu mereka yang saudara-saudara kita, tidak begitu. Konsep langsung terasakan, kita praktek. Umat yang sakit
kesakitan banyak yang makan, sakit banyak yang lapar. Kan gitu Pak, kalau kita puasa kita merasa lapar itu sakit, apalagi kita lapar makanan ada, itu lebih sakit ketimbang makanan tidak ada. Makanan ada semua, ada ikannya, ada nasi, semua lengkap, tapi nggak boleh makan, itu lebih sakit ketimbang tidak ada sama sekali. Tapi sudah saya katakan kepada semua pada hari ini, ibadah puasa yang kita kerjakan sebulan penuh bisa 29, bisa 30. Tahun ini kita berbeda. Muhammadiyah tidak awal, NU Al-Wasliyah pemerintah puasa belakangan. Saya harap jangan nanti Lebaran puasa ikut pemerintah, Lebarannya ikut Muhammadiyah. Ada Pak tahun seperti itu, lihat. Ini aneh ini. Muhammadiyah puasa duluan, NU Al-Wasliyah pemerintah belakangan, dia puasa ikut pemerintah. Kira Lebaran, Muhammadiyah Lebaran itu dulu, NU Al-Wasliyah pemerintah belakangan Lebarannya, dia Lebaran ikut Muhammadiyah. Sholat Idul Fitrinya ikut pemerintah. Ini kacau. Ada yang menurut saya dari menurut tersebut itu beribadah mencari yang paling enak. Kalau pemerintah ini pemerintah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita berharap Ramadan sedang dari awal tidak berjumur kita, tidak kampanye kita, tidak seminar kita, teman-teman sekalian, kita tolong teman-teman, tidak sakit kita. Oh begini rupanya yang makan, begini punya yang lapar. Tahu kita, padahal ketika kita berpuasa, lapar kita kan hanya sampai waktu maghrib. Begitu maghrib datang, betul-betul berbunyi, ada berkumandang, Bapak Ibu sekalian sudah jelas apa yang kita minum. Kan ya Pak? Sudah jelas apa yang kita makan. Bahkan barangkali tidaklah berlebih saya mengatakan minuman yang kita minum, persiapan makanan yang kita siapkan menjelang berbuka itu melebihi takaran daripada yang puasa. Waktu berbuka kadang-kadang inilah kita manusia. Begitu berbuka dari minuman itu bermacam warna, dari warna kuning ada, putih ada, hijau ada, ya kan Pak? Panas ada, dingin bukan? Dahaganya, nafsunya kita pada seperti yang saya katakan, dahaganya kita waktu berpuasa, apalagi hari cuaca terus dan panas, lemah, panas. Berkali-kali saya perhatikan, berulang tahun saya perhatikan memang yang namanya berpuasa identik dengan panas, identik jam makannya lama, waktu berbukanya lama, panas. Ketika kita kumur-kumur menjelang zuhur, itu kan air keran, rasa kurnia. Iya betul Pak. Kan kumur-kumur menjelang zuhur, masukkan air ke hidung, ke mulut, itu manis rasa kurnia seperti itu. Kalau pada waktu itu kita curang saja, masuknya 3, keluarnya 2, kan bisa itu. Bisa nggak itu Pak? Bisa nggak itu Pak? Kita kumur-kumur, masuknya 3, kita keluarnya dibuang-buang, 1 masuk, kan bisa. Orang kan nggak bakal tahu. Kalau kita sama-sama bersama kami kudusnya, masuk 3, keluar 2, nggak tahu. Tapi tidak pernah kita kerjakan, tidak akan pernah. Apalagi sudah kita berusia sekarang. Cari dulu waktu anak kita ada yang kita. Tidak akan mungkin kita kerjakan walaupun kesempatan peluang itu ada. Pertanyaan sederhana, kenapa tidak kita buat? Kenapa nggak kita minum? Padahal kita harus. Orang kamu nggak bakal tahu. Kalau Allah tahu, Allah diam. Kalau manusia tahu, ikut. Kan gitu betul. Kalau Allah tahu, Allah diam. Kalau Allah orang yang tahu bising, udah 2 kalau udah mati nggak puasa tahu, curang tahu. Tidak kita kerjakan.
Tanya sederhana, kenapa nggak kita praktekkan dalam peluang ada? Jawaban itu sederhana. Karena pada di waktu itu kita merasakan kedekatan kita dengan Allah. Allah melihat, memantau, menyaksikan apa yang kita kerjakan. Orang bisa saya bodohi, orang bisa saya tipu, orang bisa berbohong, dan Allah kan tahu. Inilah harapan kita ke depan. Merasakan Allah dekat dengan diri kita. Ini yang kita munculkan ke depan. Harapan saya, harapan kita semua, inilah yang kita munculkan ke depan setelah kita tidak lagi berpuasa. Dan hari ini saya mengalami konsep seperti ini, pemahaman seperti ini hanya bisa kita laksanakan ketika puasa. Belum mampu kita melaksanakannya dalam hal yang lebih luas. Saya yakin kalau ini bisa kita praktekkan dalam hal seperti yang lebih luas, saya yakin dengan keyakinan yang penuh tidak akan pernah ada kecurangan. Maka inilah konsep yang mengatakan, konsep Islam yang mengatakan anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahkanlah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak pernah melihat Allah, yakinkan dalam dirimu Allah selalu melihat kamu. Kalau konsep ini kita pegang, kita yakini dan bisa kita praktekkan, aman saja. Sehingga pada akhir nanti, sehingga pada waktunya nanti kita berbuat baik tidak hanya di masjid, dimanapun kita